Halo guys, belakangan ini banyak yang bilang bahwa para TikToker rata-rata memiliki IQ di bawah 70%, atau bisa dibilang tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata. Lantas, benarkah para TikToker atau viewernya hampir 95% memiliki tingkat IQ yang sangat rendah? Oke, sebelum lanjut ke inti videonya, jika kalian merasa IQ kalian rendah, silahkan abaikan video ini. Tapi jika kalian memang manusia cerdas, silahkan like videonya agar saya tahu ada berapa banyak orang cerdas yang menyukai video ini. TikTok adalah sosial media yang paling banyak digunakan oleh para muda dan mudi. Lalu, apa yang salah dengan aplikasi yang satu ini? Kenapa belakangan ini viral bahwa TikToker adalah sarang monyet? TikToker mental pengemis, merubah mindset manusia menjadi mental pemalas, susah berpikir dan membuat orang semakin kurang cerdas. Tak hanya itu saja, justru dengan adanya TikTok, kita bisa ngemis online selama 24 jam nonstop. Lalu di manakah harga diri mereka? Menurut respon dari unggahan Christian Immanuel di websitenya, Immanuel mengatakan, dari dulu saya sangat anti kepada TikTok. Saya benci TikTok, alasannya kenapa? Gilanya lagi, YouTube, Facebook, dan sosmed lainnya ikut-ikutan mempromosikan platform video pendek macam begini. Saya sangat tidak setuju dengan video-video pendek macam TikTok atau snack video, apalagi YouTube Clip dan Facebook Reel. Gini loh, tujuannya video pendek itu sebenarnya bagus untuk promosi barang atau hiburan. Perfectly fine-fine aja ya kan. Video pendek digunakan untuk trailer atau teaser untuk video asli yang lebih panjang. Banyak kali nonton YouTube Clip akhirnya nonton video aslinya yang panjang karena klipnya membuat saya tertarik. Tapi kenyataannya TikTok dan video-video lainnya digunakan oleh konten kreator untuk upload video-video sampah. Kebanyakan para kreator TikToker mengupload video-video sampah, nggak bener atau nggak berguna. Jadi gini guys, jika kalian pernah nonton video nggak jelas, macam-macam orang bikin acara serok-serok duit pakai spatula tapi matanya ditutup, atau cewek-cewek joget nggak jelas di tengah jalan, dan sama seperti orang-orang yang sotoy berusaha menjelaskan bahayanya zat kimia di makanan tertentu, padahal mereka juga tidak ada unsur keahlian dalam bidangnya, atau konten politik yang selalu berusaha oversimplikasi satu hal yang tidak simpel. Jadi kalau lu kebanyakan nonton video pendek kayak gituan, lama-lama lu bakalan kena dampak negatif yang merusak lu dari dalam. Singkat kata, bikin lu tambah bego. Jadi memang seperti itu teman-teman ya, dampak negatif pada TikTok. Banyak konten-konten hoax dan konten-konten penipuan teman-teman ya. Jadi di sini memang sudah banyak korbannya, apalagi emak-emak, bapak-bapak, ibu-ibu, dan orang-orang yang SDM-nya rendah selalu termakan dengan konten-konten hoax atau konten mungkin kejadian sudah beberapa tahun yang lalu, dan di aplikasi TikTok diupload ulang sehingga orang-orang yang baru mengetahui, apalagi mereka yang baru mengerti informasi tersebut, mereka akan termakan hoax. Jadi gini guys, kalau lu kebanyakan nonton video pendek kayak gituan, lama-lama lu bakalan kena dampak negatif yang merusak lu dari dalam. Singkat kata, bikin lu tambah bego. Jadi kenapa alasannya? Lu melatih otak lu untuk mendapatkan kepuasan instan. Jadi buat teman-teman semuanya, cerita yang kompleks dan harus dibangun dengan rapi nggak bakal menarik lagi. Jadi otak kalian bakalan menuntut hal-hal yang pendek dan nggak memaksa untuk kalian berpikir. Dan poin yang kedua, masih berkaitan attention span. Jadi kalian jadi pendek, ngerti nggak? Gini, ketika kalian nonton video panjang atau baca hal-hal yang berat, jadi otak kalian akan dipaksa untuk mikir secara runut. Mau baca fiksi atau non fiksi ya sama aja. Jadi reasoning power lo bakal diasah, ada train of thought yang harus lo ikutin, dan secara tidak langsung melatih otak kalian untuk berpikir hal-hal yang sangat kompleks. Sebaliknya, ketika kalian kecanduan nonton video pendek dan kalian dengan sengaja menumpulkan otak kalian, apalagi video pendek yang isinya nggak berguna. Contohnya seperti di TikTok, banyak konten-konten sampah yang kalian sukai. Itu akan menurunkan kualitas daya pikir pada otak kalian semuanya. Dan yang ketiga, informasi yang kalian dapatkan tidaklah lengkap. Video pendek biasanya harus menarik, makanya pembuat konten akan membuat konten seheboh mungkin. Ya kalau nggak heboh, siapa yang mau nonton ya kan? Meski kehebohan itu tujuannya untuk menarik penonton, tetap saja membuat orang-orang menarik kesimpulan yang prematur. Masalahnya, kenyataan gak selalu seheboh yang digambarkan di video itu. Kesimpulannya, dari menonton video 1 menit tidak akan lebih baik dari hasil menonton video kuliah 2-3 jam untuk topik yang sama. Ini sebabnya banyak orang terkena Dunning effect, di mana orang merasa tahu banyak akan suatu topik dengan hanya menonton beberapa video pendek mengenai topik tersebut. Banyak orang memilih lebih percaya influencer atau orang-orang gak dikenal di sosmed daripada orang yang sudah belajar ilmunya bertahun-tahun. Dan poin yang paling penting adalah para pengguna TikTok, di mana biasanya pengguna TikTok
TikTok akan menelan informasi bulat-bulat dan tidak mengecek kebenarannya dan tidak dicerna keabsahannya. Contohnya, beberapa tahun lalu sempat ada video beredar yang memberitakan bahwa ada pedagang sate di Singapura menggunakan daging anjing dan kucing untuk satenya. Pasti heboh dong, di jagat WhatsApp grup di Indonesia juga pasti sudah banyak disebar. Padahal coba dipikir gimana cara dapat daging anjing atau kucing segitu banyak. Lu tahu nggak sih berapa kilo daging sate yang terjual perharinya? Ratusan kilo coy. Lu pikir dah, mesti cara berapa anjing sampai bisa memenuhi kuota ratusan kilo tersebut? Apa nggak gila tuh mesti berburu anjing dan kucing liar di negara yang hampir kagak ada anjing dan kucingnya? Udah nggak masuk akal kan? Tapi tetap saja banyak orang yang percaya. Itulah orang-orang TikTok ya, yang suka menelan informasi bulat-bulat tanpa mencari tahu kebenarannya. Jadi kesimpulannya, jauhkan dirimu dari platform video pendek termasuk TikTok dan sekumpulannya yang sudah saya daftarkan di atas. Video yang kalian konsumsi itu adalah video yang tidak lengkap. Jadi apa salahnya jika kalian langsung menonton pada sumber video utama, yaitu carilah informasi terlengkap hanya ada di YouTube. Jadi nggak usah menggunakan kuota internetmu untuk membuat dirimu semakin bodoh. Pilihlah tontonan yang berguna, mau hiburan atau mau komedi dan film, semuanya ada di YouTube yang sangat lengkap. Jadi guys, nggak usah menggunakan kuota internetmu untuk membuat dirimu semakin bodoh. Pilihlah tontonan yang berguna, mau hiburan pun pilihlah hiburan yang sangat berkualitas. Masih ada channel YouTube, masih ada aplikasi YouTube yang selalu menampilkan video-video terbaru, terupdate dan bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Dan jangan biarkan anak-anak kita terjebak dalam spiral perusak otak, contohnya seperti aplikasi TikTok. Stop memberikan smartphone tanpa batas kepada anak-anak. Faktanya guys, TikTok pernah diblokir Menkominfo pada 3 Juli 2018. Menkominfo telah melakukan pemantauan mengenai aplikasi ini selama 1 bulan penuh dan mendapati akan banyaknya sekali masuknya laporan yang mengeluh tentang aplikasi ini. Terhitung sampai 3 Juli tersebut, laporan yang masuk mencapai 2.853 laporan. Menurut Menteri Rudiantara pada saat itu, banyak sekali konten negatif terutama untuk anak-anak. Aplikasi ini dilepas pemblokirannya 1 minggu kemudian setelah TikTok bernegosiasi, membuat berbagai perubahan termasuk menghapus konten negatif, membuka kantor penghubung pemerintah dan menerapkan batasan usia serta mekanisme keamanan. Apakah aplikasi TikTok adalah aplikasi pembodohan bangsa? Sebenarnya bukan aplikasinya yang bodoh, tapi kebanyakan usernya yang sedikit kurang pintar sehingga tidak bisa menyaring dengan baik. Sebelum adanya TikTok pun kebodohan sudah menjamur di Indonesia. Survei membuktikan bahwa data per tahun 2024 dari hasil uji penelitian ada 70% rata-rata penduduk Indonesia memiliki IQ di bawah standar. Dan ditambah lagi dengan adanya konten kreator di aplikasi TikTok justru akan menambah populasi kurangnya orang pintar di Indonesia. Bagaimana tidak? Sedangkan algoritma TikTok semakin lama semakin tidak beraturan. Walaupun kita tidak mencarinya, tetapi selalu saja muncul video tidak senonoh yang sangat kurang pantas jika ditonton oleh anak-anak di bawah umur. Terkadang kita tidak mencarinya, tetapi video tak senonoh seringkali muncul di beranda FYP TikTok. Ditambah lagi dengan ulah para kreatornya yang suka membuat konten pembodohan publik, serta seringkali memberikan berita hoax yang akhirnya ditelan mentah-mentah informasi tersebut oleh masyarakat yang memiliki IQ di bawah rata-rata. Saran saya, lebih bijaklah dalam menggunakan aplikasi sosial media tersebut. Sayangilah paket datamu. Perbanyaklah tonton video yang bermanfaat yang sifatnya mencerdaskan bangsa. Oke guys, sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.